Pameran perdagangan alkemis Kota Pil Suci memiliki reputasi besar di wilayah ini. Pameran dagang ini tidak semrawut dan berantakan seperti pameran dagang lainnya. Jika seseorang harus menentukan peringkat berbagai pameran perdagangan, kelompok pameran perdagangan Xiaoyan yang dituju kali ini dapat dianggap sebagai pameran kelas atas. Itu jauh berbeda dari pameran perdagangan kecil yang pernah dikunjungi. Lokasi pameran perdagangan ini berada di wilayah luar Kota Pil Suci. Namun, lokasinya lumayan. Itu di persimpangan antara wilayah luar dan dalam. Ada desas-desus bahwa pameran perdagangan ini didukung oleh Menara Pil, dan merupakan alasan mengapa itu berkembang menjadi perselingkuhan yang begitu besar. Justru karena alasan inilah pembunuhan dan perampokan ketika menukar barang-barang dalam pameran dagang jarang terjadi. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa melarikan diri dikejar oleh Menara Pil di wilayah Pil ini. Pameran dagang alkemis. Xiaoyan berdiri di depan sebuah bangunan yang menempati ruang yang luas saat dia melihat plakat kayu berwarna hijau pucat. Kata-kata, Phoenix menari naga terbang, tertulis di atasnya. Dia tanpa sadar menyeka keringat dingin. Pameran dagang ini dikenal dengan nama ini. Saat ini, bagian depan pameran dagang ini dipenuhi orang. Arus manusia seperti air banjir saat orang bergerak ke sana kemari. Tak terhitung jumlah orang berjubah alkemis berhasil berjalan melewati penjaga yang terletak di pintu masuk pameran perdagangan di depan banyak tatapan iri. Mereka kemudian memasuki gedung. Apakah ini tempatnya? Xiaoyan melihat pameran perdagangan akbar. Dia menoleh dan meminta Ye Zhong ke sisinya. Tepat sekali. Ye Zhong menyeringai dan mengangguk. Dia segera mengenang kenangan indah. Sudah bertahun-tahun sejak saya berada di sini. Ini telah berubah sedikit. Xiaoyan tersenyum setelah memastikan targetnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke pintu depan pameran perdagangan. Ketika penjaga yang dingin dan tampak tegas hendak menghentikannya, Xiaoyan mengambil lencana alkemis tingkat 7, yang baru saja dia peroleh dari tes sehari sebelumnya, dari cincin penyimpanannya. Dia dengan lembut menempelkannya di dadanya. Penjaga yang tampak galak itu perlahan mundur selangkah saat melihat lencana di dada Xiaoyan. Setelah itu, mereka membungkuk padanya. Menurut aturan pameran perdagangan alkemis ini, alkemis tingkat 7 ke atas diizinkan membawa beberapa teman. Karenanya, Xinlan dan yang lainnya tidak dihentikan. Sebaliknya, mereka diizinkan untuk mengikuti Xiaoyan melalui pintu depan yang luas. Ada jalan setapak yang luas dan sejuk di balik pintu besar itu. Kelompok Xiaoyan telah berhasil tiba. Setelah itu, suara mendidih tiba-tiba menerkam ke arah mereka, masuk ke telinga mereka. Mata Xiaoyan menyapu sekelilingnya saat dia berdiri di pintu keluar jalan setapak. Sebuah aula yang sangat luas muncul di depannya. Banyak platform batu yang rapi hadir di dalam aula besar, tampak seperti pedagang kaki lima. Ada beberapa orang yang tampaknya pedagang yang duduk di belakang platform batu. Mereka tampil malas dan sama sekali tidak seperti pengusaha. Tentu saja, mereka bukanlah pengusaha. Kerumunan di dalam aula besar itu menakutkan. Selain itu, kebanyakan dari mereka mengenakan jubah alkemis. Jelas, mereka adalah alkemis. Cukup banyak alkemis yang berenang melalui aula yang luas ini. Kadang-kadang, mereka akan berhenti sejenak dan mengamati dengan cermat beberapa barang yang telah ditempatkan di platform batu. Jika ada sesuatu yang menarik perhatian mereka, mereka akan berhenti dan mulai membahas persyaratan pertukaran dengan vendor. Haha, pameran dagang alkemis ini juga dibagi menjadi beberapa wilayah dengan tingkatan berbeda. Ini hanyalah wilayah kelas 3. Wilayah kelas 2 berada di lantai 2 sedangkan wilayah kelas 1 adalah salah satu lantai teratas. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi untuk memasuki area di atas. Ye Zhong tertawa di belakang Xiaoyan. Seseorang harus mencapai level alkemis tingkat 6 untuk memasuki lantai 2 sementara seseorang harus, paling tidak, mencapai tingkat ke-7 atau menjadi kelas Douzun untuk memasuki lantai 3. Xiaoyan perlahan mengangguk dan tersenyum sambil berkata, mari kita lihat sekeliling dan lihat apakah kita dapat menemukan sesuatu yang baik.
Setelah berbicara, Xiao Yan memimpin dan berjalan ke aula besar dengan penuh minat. Setelah itu, matanya mulai menyapu vendor di sekitarnya dengan maksud untuk menemukan hal-hal yang dia butuhkan. Ye Zong hanya bisa mengangguk tanpa daya saat melihat apa yang dilakukan Xiao Yan. Beberapa dari mereka mengikuti di belakangnya. Berkeliaran di sekitar aula besar yang penuh sesak ini menghabiskan banyak waktu. Xiao Yan hanya melihat 20 lebih vendor ketika 1 jam telah berlalu. Yang benar-benar membuatnya tidak bisa berkata-kata adalah bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Meskipun kualitas barang di sini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa pameran dagang, itu belum mencapai titik yang dia minati. Hal-hal di tempat ini telah disaring dengan ketat. Apalagi, orang-orang ini semua orang dengan mata yang sangat tajam. Ini bukanlah tugas yang mudah untuk mendapatkan harta karun yang orang lain tidak temukan dari tangan orang-orang ini. Ye Zong di belakang Xiao Yan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mengatakan setelah Xiao Yan secara bertahap menjadi kecewa. Jika kamu benar-benar ingin mencari harta karun, kamu harus pergi ke lantai 2 atau 3. Xiao Yan tanpa sadar memutar matanya saat mendengar ini. Dia bergumam, seharusnya kamu mengatakan itu tadi. Bagaimana saya bisa mengganggu Anda ketika Anda begitu bersemangat? Ayo pergi. Pertama-tama kita akan menuju ke lantai 2. Ye Zong menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia menunjuk ke arah yang menuju ke lantai 2. Xiao Yan mengangguk dan mengikuti. Dengan kualifikasi grup Xiao Yan, secara alami tidak masalah bagi mereka berdua untuk mengikutinya. Meskipun sedikit tegang sehubungan dengan Xinlan, para penjaga ragu-ragu sejenak, tetapi setelah mereka melihat lencana kelas menengah tingkat 7 di dada Xiao Yan, mereka mengizinkan semua orang lewat. Kebisingan berkurang secara signifikan setelah mereka sampai ke lantai 2. Ukuran lantai 2 juga cukup besar. Kristal cerah menutupi lantai, memberikan permukaan yang halus seperti cermin. Itu menyebabkan seseorang merasa sedikit terpesona melihatnya. Cukup banyak platform kristal hadir di lantai kristal. Orang bisa tahu bahwa benda-benda di platform kristal ini memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada yang di bawah hanya dengan pandangan sekilas dari jauh. Jumlah orang di lantai 2 jauh lebih sedikit daripada lantai di bawah. Selain itu, tingkatan mereka juga jauh lebih baik. Semua dari mereka diam-diam melihat barang-barang yang menarik perhatian mereka sebelum dengan lembut mendiskusikan pembayaran dengan vendor. Mata Xiao Yan perlahan menyapu platform kristal ini. Lama kemudian dia akhirnya berhenti berjalan. Matanya berhenti di kotak giok di platform di depannya. Buah oval berwarna merah darah tergeletak di dalam kotak giok. Aura darah merembes darinya, menyebabkannya memancarkan gelombang kekuatan hidup. Buah iblis esensi darah adalah bahan obat yang sangat langka, buah iblis yang menyerap darah esensi. Buah ini bersembunyi di bawah tanah dan menyerap kekuatan kehidupan di dalam darah esensi sebelum akhirnya berubah menjadi bentuk buah. Buah iblis darah esensi adalah bahan utama dalam menyempurnakan pil sekering darah tumbuh tulang. Pil sekering darah tumbuh tulang ini adalah pil obat yang ingin disempurnakan Xiao Yan di pertemuan pil ini. Puncak dari tingkat ke-7. Bahkan bisa melangkah ke tingkat ke-8. Pil sekering darah tumbuh tulang ini sangat sulit untuk disaring. Selain itu, bahan obat yang dibutuhkan sangat langka. Peluang seseorang berhasil memurnikannya sangat rendah. Jika Xiao Yan tidak kebetulan pada beberapa pertemuan yang beruntung baru-baru ini, secara bertahap mengisi jiwanya dengan ki spiritual dan membiarkan dia merasakan penyempurnaan pilnya menjadi lebih lancar, dia tidak akan berniat untuk memperbaiki pil penggabungan darah tumbuh tulang ini. Bagaimanapun, pil obat ini memang terlalu sulit untuk dibuat. Tentu saja, itu mungkin sulit, tapi pil sekering darah tumbuh tulang ini adalah pil obat yang perlu disaring Xiao Yan dengan sukses. Dia perlu memperbaikinya karena Yao Lao. Saat dia menyelamatkan Yao Lao di masa depan, dia harus menyelesaikan masalah tubuhnya. Memurnikan tubuh akan membutuhkan pil sekering darah tumbuh tulang. Yao Lao bukanlah Tian Huo Zunse. Xiao Yan akan mengerahkan semua usahanya dengan segala cara untuk memperbaiki tubuhnya. Hanya pil sekering darah tumbuh tulang yang memungkinkan tubuh menjadi sempurna. Memurnikan pil sekering darah tumbuh tulang akan membutuhkan 3 bahan utama. Mereka adalah buah iblis esensi darah,
anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun, dan ginseng tulang salju. Ketiga jenis bahan ini perlu disiapkan semuanya. Sampai sekarang, Xiao Yan hanya menemukan buah iblis esensi darah di depannya. Dia belum mendapatkan dua bahan lainnya. Bahan obat langka seperti itu adalah hal-hal yang bahkan klan Ye tidak memiliki. Mata Xiao Yan menyapu buah merah darah di dalam kotak giok, aura berdarah meresapinya. Tiba-tiba, matanya beralih ke penjual di balik platform batu. Dia adalah sesepuh berjubah merah. Lencana tingkat 6 ada di dada sesepuh ini. Mister ini, apakah ada sesuatu yang menarik perhatian Anda? Hati lelaki tua berjubah merah itu tercengang saat melihat lencana di dada Xiao Yan. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan senyum hormat. Bagaimana Anda ingin menukar benda ini? Xiao Yan tidak menunda lebih lama lagi. Dia menunjuk ke buah iblis esensi darah dan bertanya sambil menyeringai. Ini adalah buah iblis esensi darah. Pria tua berjubah merah ini dengan jelas memahami barang yang akan dia jual. Dia berhasil mengungkapkan asalnya. Orang-orang yang bisa menjual barang-barang di sini memiliki penglihatan yang tidak lebih lemah dari Xiao Yan. Sepertinya Pak harus menyadari kelangkaan buah iblis esensi darah ini. Seseorang akan menggunakannya saat memurnikan beberapa pil obat tingkat tinggi 7. Pria tua berjubah merah itu tersenyum. Dia membelai janggutnya dan berkata, aku yang dulu ingin menggunakan buah iblis esensi darah ini untuk ditukar dengan formula obat kelas menengah tingkat 7 yang belum pernah aku latih sebelumnya. Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia sedikit tertawa, kamu benar-benar tahu bagaimana bercanda. Buah iblis esensi darah ini mungkin memang langka, tetapi formula obat kelas menengah tingkat 7 adalah barang yang tak ternilai harganya. Siapa yang akan mengambil satu dan menukarnya dengan Anda? Meskipun Xiao Yan memiliki banyak formula obat tingkat tinggi yang ditinggalkan oleh Yao Lam, itu tidak berarti dia bisa tanpa rasa takut dan menghabiskannya secara acak. Buah iblis esensi darah memang berharga, tapi itu jauh dari bisa menandingi formula obat kelas menengah tingkat 7. Selain itu, formula obat ini haruslah salah satu yang belum pernah dipraktikkan oleh pihak lain. Mata lelaki tua berjubah merah itu sedikit malu. Dia tahu dia meminta terlalu banyak. Namun, dia menolak untuk mundur. Bagaimanapun, dia sadar bahwa buah iblis esensi darah adalah barang paling berharga dan berharga di antara hal-hal di depannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat pria tua berjubah merah itu menolak untuk menurunkan harganya. Dia berbalik dan menginstruksikan Xinlan, pertama-tama kita akan menuju ke lantai atas dan melihat-lihat. Anda tidak bisa pergi ke sana, jadi Anda harus tetap di sini. Temukan tempat dan katakan bahwa Anda ingin membeli buah iblis esensi darah, anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun, dan ginseng tulang salju. Kondisi untuk membeli mereka adalah pil obat kelas 7 tingkat menengah yang sangat halus. Xinlan mengangguk ketika dia mendengar kata-katanya. Setelah menugaskan tugas ini padanya, Xiao Yan menoleh ke pria tua berjubah merah saat dia berkata dengan samar. Ini adalah harga yang akan aku tukarkan dengan buah iblis esensi darah. Terserah Anda apakah Anda ingin menukarnya. Jika kamu sudah memikirkannya dengan matang, kamu bisa pergi dan mencarinya. Xiao Yan mengabaikan ekspresi cemberut pria tua berjubah merah itu setelah berbicara. Dia berbalik dan berjalan ke lantai atas. Pil obat kelas menengah tingkat 7 dengan imbalan bahan obat. Ini harga yang lumayan bagus. Xiao Yan terlalu malas untuk mengatakan kata-kata yang tidak perlu kepada lelaki tua ini jika dia tidak menerima tawaran ini. Penatua berjubah merah itu bahkan tidak berhasil membuka mulutnya sebelum sosok Xiao Yan menghilang di tangga. Meskipun dia memperebutkan harga di dalam hatinya, dia mengerti bahwa orang yang bisa bertahan lebih lama akan mendapatkan keuntungan dalam transaksi ini. Semuanya adalah pemain berpengalaman dalam hal mencoba bermain keras. Itu hanya masalah siapa yang bisa mendidih sampai pihak lain tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Orang itu akan menjadi pemenang sejati. Xiao Yan tidak terkejut dengan keheningan pria tua berpakaian merah itu. Makanya, kakinya tidak berhenti. Sebaliknya, dia menuju ke lantai atas. Ada dua pria tua berdiri di pintu masuk ke tangga yang menuju ke lantai atas.
Kedua orang ini memasang wajah yang penuh dengan senyum ramah. Namun, jubah di tubuh mereka menandakan bahwa mereka adalah orang-orang dari pameran dagang. Tak satu pun dari mereka yang mengenakan lencana alkemis di dada mereka. Namun, dari luas dan mungkin douki yang menyebar dari mereka, jelas bahwa kedua orang ini adalah ahli douzong yang kuat. Kedua pria tua ini awalnya terkejut saat melihat kelompok Xiao Yan berjalan mendekat. Mata mereka dengan cepat melintasi lencana di dada Xiao Yan. Lencana tingkat 7 yang cerah menyebabkan kejutan berkedip di mata mereka. Sangat jarang menemukan alkemis muda tingkat 7. Mata mereka berhenti sejenak pada Xiao Yan sebelum beralih ke Ye Zhong, dokter peri kecil, dan Tian Huo Zunze. Mata mereka sedikit menyipit ketika melewati dua yang terakhir. Meskipun mereka tidak dapat merasakan kekuatan yang tepat dari keduanya, mereka memahami bahwa keduanya adalah makhluk menakutkan yang telah maju ke kelas Douzun. "Keke, tamu penting, apakah Anda berencana untuk pergi ke lantai atas?" Dari keduanya, pria tua berjubah kuning yang memimpin untuk melangkah maju. Dia menangkupkan kedua tangannya dan bertanya dengan senyum sopan. Xiao Yan menyeringai, menangkupkan kedua tangannya, dan mengangguk. "Beberapa dari Anda tampak sangat asing. Seharusnya ini pertama kalinya Anda datang ke pameran dagang alkemis ini, bukan?" Tetua berjubah kuning bertanya sambil tersenyum. "Mengapa? Mungkinkah seseorang harus menjadi orang biasa untuk naik?" Xiao Yan mengangkat alisnya dan bertanya. "Keke, Tuan benar-benar tahu bagaimana bercanda. Aku yang dulu hanya mengajukan pertanyaan acak. Silakan ikuti saya jika Anda ingin menuju ke lantai atas." Orang tua berjubah kuning itu buru-buru menggelengkan kepalanya setelah mendengar jawabannya. Meski dia cukup kuat, mereka yang bisa masuk ke lantai atas semuanya adalah orang-orang luar biasa. Dia secara alami tidak ingin menyinggung perasaan mereka. Pria tua berjubah kuning memimpin saat dia berbalik. Setelah berbicara, dia berjalan ke depan. Kelompok Xiao Yan perlahan mengikuti di belakangnya. Beberapa dari mereka menaiki tangga pendek sambil mengikuti pria tua berjubah kuning itu. Namun, Xiao Yan menemukan setidaknya 5 tatapan tersembunyi menyapu kelompok mereka dari beberapa area tersembunyi selama penerbangan pendek dari tangga ini, yang panjangnya hanya 20 meter. Sepertinya pameran dagang alkemis ini memang memiliki beberapa latar belakang. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Setelah itu, dia perlahan menaiki anak tangga terakhir. Lantai atas yang paling misterius muncul di hadapannya. Lantai atas pameran perdagangan alkemis yang legendaris tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan 2 lantai di bawahnya. Namun, dekorasi yang luas membutuhkan usaha. Tempat ini tidak secerah lantai 2. Hijau pudar, giok hangat menutupi lantai. Ada sedikit kehangatan melonjak ke kaki seseorang ketika seseorang menginjak lantai, menyebabkan seluruh tubuh seseorang merasa sangat nyaman. Hanya ada sedikit orang di lantai atas ini, yang ditutupi batu giok hangat. Sekilas, hanya ada beberapa lusin orang. Namun, Xiao Yan mengerti bahwa lusinan orang ini adalah ahli sejati atau Grand Master Alkemis yang bisa menimbulkan keributan di dunia luar. Munculnya kelompok Xiao Yan secara alami menarik perhatian beberapa orang di lantai atas. Segera, beberapa tatapan beralih ke mereka. Beberapa kejutan melintas di mata mereka ketika mereka melihat lencana di dada Xiao Yan serta kelompok di belakangnya. Seperti alkemis kelas 7 menengah muda dan 2 elit Douzuns. Barisan ini cukup kuat. Dari faksi kaya mana mereka berasal? Meskipun orang-orang ini merasa penasaran di hati mereka, mereka semua memahami aturan tempat ini. Oleh karena itu, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk mencoba bertanya dengan bodoh. Ini dianggap tabu di tempat seperti itu. "Keke, kamu bisa memberitahu aku jika ada yang kamu butuhkan. Saya mungkin bisa memberi Anda beberapa informasi." Tetua berjubah kuning berbicara dengan senyum. Xiao Yan merenung sejenak setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk dan menjawab, "Saya butuh 2 jenis bahan obat. Anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan ginseng tulang salju." Anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun, ginseng tulang salju. Tetua berjubah kuning itu menggumamkan kata-kata di mulutnya. Dia berpikir sejenak dan berkata, semuanya adalah bahan obat yang sangat langka.
Mereka mungkin digunakan untuk memperbaiki pil obat tingkat tinggi. Saya tidak mempunyai informasi apapun tentang tanaman spiritual hijau berusia 10.000 tahun, tapi untuk ginseng tulang salju ini, harus dikatakan bahwa keberuntungan Anda baik. Ada ginseng tulang salju di antara barang-barang yang diperdagangkan di lantai ini. Oh! Mata Xiao Yan berbinar. Tidak disangka bahwa penyelidikan acak telah memungkinkannya mendapatkan informasi tentang ginseng tulang salju. "Keke, ikuti aku," pria tua berjubah kuning itu menyeringai. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke sudut utara. Xiao Yan buru-buru memimpin 3 lainnya dan mengikuti. Kelompok Xiao Yan mengikuti sesepuh berjubah kuning itu untuk beberapa jarak sebelum mereka akhirnya berhenti di sudut di utara lantai atas. Ada platform batu giok yang ditempatkan di tempat ini. Udara dingin yang menggulung naik dari platform sebelum menyebar, menyebabkan suhu area sekitarnya menurun. Ada beberapa bahan obat, gulungan, pil obat, DLL yang jarang ditampilkan di platform giok. Dari kelihatannya, semuanya tampak seperti barang yang luar biasa. Ada cukup banyak orang berkumpul di sekitar platform batu giok. Jelas, mereka cukup tertarik dengan hal-hal di dalamnya. Mata Xiao Yan melompati platform batu giok dan berhenti ke tubuh lelaki tua berambut abu-abu di belakangnya. Orang tua ini berpakaian sembarangan. Wajahnya dipenuhi dengan kemalasan saat dia membungkuk di atas platform batu giok. Dia mengabaikan pengamat di sekitarnya dan menggali telinganya tanpa khawatir. "Keke, Yan tua. Bisnis Anda cukup bagus hari ini, bukan?" Pria tua berjubah kuning itu meremas ke sisi platform batu saat dia tersenyum dan bertanya pada pria tua berambut abu-abu, ceroboh itu. "Bagus apanya anjim?" Orang-orang ini hanya melihat, tetapi tidak membeli. Mereka bahkan mengatakan bahwa barang-barang ini terlalu mahal. Jika mereka pikir itu terlalu mahal, mereka bisa pergi ke lantai bawah untuk berbelanja. Orang tua yang ceroboh itu memutar matanya. Dia meludahkan air liur ke tanah tanpa memperhatikan gambarnya. Orang-orang di sekitarnya sedikit malu mendengar kata-katanya. Namun, pameran dagang semacam ini bukanlah tempat yang cocok untuk berdebat dengannya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa pergi dengan canggung. Xiao Yan dikejutkan oleh sikap lelaki tua yang ceroboh ini. Tatapannya menyapu dada pihak lain. Ada juga lencana tingkat 7 di sana. Namun, itu adalah lencana tingkat tinggi tingkat 7. Jelas, pihak lain adalah alkemis kelas 7 tingkat tinggi. "Tuan, ini adalah ginseng tulang salju yang Anda butuhkan. Namun, barang-barang yang dijual Old Yan ini semuanya cukup mahal. Oleh karena itu, kamu harus siap secara mental." Pria tua berjubah kuning itu mengarahkan jarinya ke platform batu giok di mana udara dingin bertahan. Ada kotak giok di sana. Di dalam kotak giok tergeletak ginseng seputih salju, seperti tulang. Tatapan Xiao Yan terfokus pada ginseng seputih salju. Dia perlahan mengangguk beberapa saat kemudian. Dari penampakan cahaya yang terbentuk di atas ginseng, seharusnya ginseng tulang salju. Tidak perlu melihat. Tidak ada barang palsu di sini. Apakah Anda ingin membelinya? Orang tua yang ceroboh itu melirik Xiao Yan. Tatapannya berhenti sedikit lebih lama pada lencana di dada Xiao Yan. Jika Anda ingin mendapatkan ginseng tulang salju, harganya adalah pil obat tingkat tinggi tingkat 7. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening saat mendengar ini. Pil obat tingkat tinggi tingkat 7, orang ini mampu mengucapkan kata-kata seperti itu. Tuan tua ini, ginseng tulang salju mungkin berharga, tapi pil obat yang dapat digunakan untuk memperbaiki hanyalah pil tingkat 7 tingkat tinggi. Selain itu adalah prasyaratnya bertindak selaras dengan bahan obat langka lainnya. Bukankah sedikit berlebihan untuk mencari harga ini hanya untuk ginseng tulang salju milikmu ini? Xiao Yan sedikit tersenyum dan bertanya. "Hei, nak, kau benar-benar menguasai kata-kata. Namun, kata-katamu masuk akal. Aku yang dulu akan mundur 1 langkah, kelas menengah tingkat 7. Namun, prasyaratnya adalah Anda harus mengambil pil obat yang saya inginkan." Orang tua ceroboh itu tertawa. Setelah itu, dia mengubah nadanya. Jelas, apa yang disebut pil tingkat tinggi 7 yang dia mulai dengan sengaja mencoba menipu orang lain. Xiao Yan hanya mengangguk setelah mendengar kata-kata ini.
Menggunakan pil obat kelas menengah tingkat 7 untuk ditukar dengan bahan adalah kondisi yang bisa dia terima. Tentu saja, meski bisa menerima syarat itu, Xiao Yan tak langsung menyetujui syaratnya. Matanya perlahan menyapu platform giok. Meskipun orang tua ceroboh ini tetap berpenampilan buruk, harus dikatakan bahwa barang yang dia jual adalah barang berkualitas tinggi. Beberapa bahan obat langka lainnya yang ditampilkan menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Harga bahan obat ini kemungkinan besar tidak lebih rendah dari ginseng tulang salju. Xiao Yan perlahan mengalihkan pandangannya. Tepat ketika dia hendak menarik pandangannya, tiba-tiba berhenti. Dia menatap sudut platform giok. Ada plat tembaga berwarna kuning samar di tempat itu. Plat tembaga itu dilapisi dengan karat tembaga hijau. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, dia akan dapat melihat beberapa gambar yang samar dan unik di atasnya. Item di platform giok semuanya terlihat bagus. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa itu adalah barang yang luar biasa. Hanya plat tembaga kuning pucat ini yang tampak seperti sampah di antara tumpukan harta karun. Itu tidak menarik perhatian seseorang. Mata Xiao Yan berhenti di piring tembaga ini. Alisnya sedikit rajutan. Setelah dia mengamati dengan cermat, dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat apapun yang menonjol di pelat tembaga ini. Berdasarkan indranya, dia menemukan bahwa hal ini sangat biasa sehingga tidak bisa lebih. Namun, perasaan yang sangat biasa inilah yang menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit aneh. Xiao Yan, jika memungkinkan, cobalah untuk mendapatkan plat tembaga itu. Saya pernah melihat gambar itu sekali. Itu adalah sesuatu yang hanya muncul di zaman kuno. Meskipun saya tidak tahu persis penggunaannya, apapun yang berhubungan dengan zaman kuno biasanya tidak sederhana. Sementara Xiao Yan merasa tidak yakin, suara tua yang kasar tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Hati Xiao Yan terguncang saat mendengar suara Tian Huo Zunse dikirimkan kepadanya. Namun, wajahnya tidak menunjukkan apa-apa. Sesaat kemudian, Xiao Yan perlahan mengangguk. Panas membara yang tidak akan ditemukan orang biasa melonjak ke mata hitam pekatnya.